Malam Bu. Malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Boleh. Perkenalkan, nama saya Tika Febrianti. Asal saya dari Nusa Tenggara Barat. Oke. Sebelumnya kenalkan dulu nama saya Sri Anggreni. Di sini saya sebagai konselor yang akan membantu kamu untuk mencari jalan permasalahan dari kamu sendiri. Sebelumnya kamu pernah mengikuti sesi konseling? Belum. Oke, saya akan memberitahu dulu apa itu konseling. Sebenarnya kamu tahu kan konseling itu apa? Ya, tahu sedikit. Oke, jadi kan sesi konseling itu dimana konselor membantu klien Anda, maksudnya untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Terus di sini juga ada asas-asas. Itu yang satu ada asas kerahasiaan. Insya Allah yang kamu ceritakan kepada saya itu saya akan jaga aman. Yang kedua sukarela, yang dimana kamu sendiri tahu dan kamu dengan sukarela datang ke saya tanpa ada paksaan. Yang ketiga asas keterbukaan, dimana kamu bebas untuk menceritakan apapun dan insya Allah saya tidak akan menghakimi kamu tentang apapun itu. Oke, baik. Bagaimana perasaan Mbak Tika selama ini? Di sini saya kan ngerantau. Nah, jadi saya kayak ngerasa kuliah jauh dari orang tua itu kayak nggak enak banget kan. Nah, di sini saya kayak perbedaan dari bahasanya tuh susah di apa? Sebelumnya Mbak Tika ini dari mana? Oh iya, asal saya tuh dari Nusa Tenggara Barat. Saya berasal Jauh dari ya, Kak? Iya, saya di sini tuh kuliah. Terus kayak dari bahasa saya kurang ngerti. Iya, tidak kayak dari bahasanya, dari ngomong aku kamu, di sini kan ngomongnya lo gua. Sedangkan di sana ngomongnya tuh kan aku kamu udah biasa. Sedangkan di sini kalau ngomong kayak aku kamu ke cowok atau lain jenis tuh kayak ih kamu suka gitu. Sedangkan di sana tuh udah biasa aja aku kamu. Di sini ngomongnya tuh kayak lo gua, sering diledekin gitu. Ya saya bingung aja, kayak ngomongnya kok bisa beda kayak gitu. Sedangkan di tempat saya tuh kayak aku kamu tuh udah biasa aja, sama kayak ke cowok atau enggak ke cewek gitu. Menurut ibu apa sih yang aku harus lakuin kayak dari ngomong aku kamu itu? Tapi sebenarnya tuh menurut saya sebenarnya mau aku kamu tuh nggak salah sih, tapi mungkin emang di pergaulan anak muda di zaman sekarang tuh ngomong aku kamu itu terlalu formal, dianggap nggak gaul, dan ngomong gue lo tuh merasa gaul, apalagi yang dari luar daerah, jadi rasanya tuh aneh mungkin ya. Terus mungkin tadi yang bikin Mbak Tika bingung tuh mungkin gimana caranya biar cepet adaptasi di sini ya? Iya begitu. Apa ada kayak solusi gitu dari ibu atau cara mengatasinya deh kayak gimana? Menurut saya sih ya, kan Mbak Tika juga baru banget di sini ya. Terus gak mungkin juga Mbak Tika langsung ngomong, bisa beradaptasi langsung ngomong gue kamu, gue lo ke orang lain gitu kan. Yang mungkin Mbak Tika juga ngerasanya gue lo itu kayak bahasa yang agak kasar kali ya, baru pertama kali. Mungkin nanti juga Mbak Tika bisa beradaptasi, mungkin bisa Mbak Tika cepat beradaptasi dengan lingkungan itu. Terus mungkin Mbak Tika bisa melihat budaya yang di Jakarta tuh kayak gimana, bisa sisi lain dari Jakarta tuh Mbak Tika bisa melihat dulu apa yang sebetulnya itu. Sembari Mbak Tika di sini tuh sembari mengamati gimana sih pergaulan di Jakarta juga, di Jakarta ini, yang mungkin Mbak Tika juga nantinya bisa
mengambil sisi positif dan negatif yang bisa nyari itu, yang ketika bisa ketika itu masih di atas wajar dan gak wajar. Terus tadi mungkin Mbak Tika ini gimana caranya untuk bisa agar tidak diejek. Tadi seperti yang Mbak Tika bilang, gimana caranya biar tidak selalu diejek. Mungkin Mbak Tika bisa untuk meresponnya itu dengan cara yang bisa menjelaskan ke teman-teman Mbak Tika bahwasanya adat dari Sumbawa dan bahwasanya adat yang dari Mbak Tika dan adat dari Jakarta ini beda gitu loh. Dan mungkin Mbak Tika juga bisa memberitahukan kepada teman Mbak Tika kalau ngomong apa kamu tuh di kampung Mbak Tika tuh hal yang biasa aja gitu loh. Terus kalau misalnya teman Mbak Tika ini nggak bisa mewajarkan hal itu, ya udah biarkan aja. Nanti juga semuanya bisa biasa-biasa aja. Ya, makasih Bu. Terus di sini saya agak kaget melihat pergaulan di sini sama di Sumbawa, kayak cara berpakaiannya. Terus saya kaget melihat teman-teman perempuan saya tuh pada ngerokok, pada minum-minum di kampus. Saya kayak kaget banget ngelihatnya, karena mungkin di sana saya jarang ngeliat kayak gitu. Jadi sampai sini saya kayak ngeliat hal kayak gitu, mungkin di sini hal yang wajar ya. Kalau menurut saya di sana enggak wajar, apalagi itu perempuan ya. Menurut Ibu gimana biar saya tidak terbawa harus kayak gitu? Oke, menurut saya sendiri ya, saya juga nggak bisa ngewajarin hal yang seperti itu ya Monika. Tapi ya gimana tuh, orang lain juga nggak bisa dikontrol sama diri kita sendiri kan. Ya intinya pada ujungnya juga yang bisa kita kontrol itu ya diri kita sendiri. Mungkin Mbak Tika bisa terus bertanya kepada diri Mbak Tika sendiri, dan mungkin juga Mbak Tika sebenarnya udah tahu gimana caranya mengontrol diri agar tidak bisa keluar jalur dari batasan diri Mbak Tika sendiri. Terus kalau misalnya kita tetap diajak ke hal-hal yang seperti itu, ya ujung-ujungnya juga gimana caranya kita ngebatasi sendiri kan. Kita bisa aja nolak dengan secara halus kayak maaf ya aku nggak bisa gitu. Terus nanti saya dipaksa buat gimana ya. Itu kita harus tegas ke diri kita sendiri, kayak kita harus yakini diri kita sendiri. Kalau kita enggak, ya gimana caranya orang lain tuh bisa menghormati keputusan kita gitu. Jangan sampai kita tuh malah diperlakukan semena-mena sama orang lain gitu. Kan ada juga orang yang tetap dipaksa dan jatuhnya kita tuh jadi ngerasa gak enak buat nolak. Terus ujung-ujungnya juga kita ngikutin kemauan mereka, yang ujung-ujungnya juga kita malah ikutin arus pergaulan mereka gitu lah. Ya, intinya kita harus tegas dulu sama diri kita sendiri gitu, nggak harus yakin deh intinya gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Kalau misalnya masih tetap dipaksa, ya mungkin kalau saran dari saya bisa bohong dulu, kayak ditelepon ayah atau tiba-tiba ke WC dulu buat pulang langsung atau seperti itu, untuk menghindari maksudnya kayak untuk menghindari pemaksaan dari teman-teman kita. Oke, baik Bu, akan saya coba. Terus Bu, di sini saya kayak ngerasa biaya hidupnya tuh terlalu mahal. Kayak di sana tuh kayak makanan tuh nggak semahal di sini. Teman-teman saya juga pada ngajakin gaya hidupnya yang hedon-hedon, sedangkan saya di sana kan dari kampung. Mungkin agak kaget sih ngeliat semua harga di sini, seperti kayak makanan, baju, kayak tempat nongkrong gitu, kayak beda di sana. Sedangkan di sana saya kayak
jarang banget keluar nongkrong gitu. Baru nyampe sini saya kayak sering nongkrong, main, gaya hidupnya tuh agak udah beda gitu. Menurut ibu gimana ya saya hindarin biar nggak kebawa gaya hidup seperti mereka? Karena jujur saja saya ngerasa keteteran bu, kayak uang per bulan tuh buat makan aja kayak susah, apalagi kayak kita nongkrong tiap hari, tiap minggu itu kan pasti ngeluarin duit. Gak mungkin dong saya kayak minta lagi duitnya, kan malu sama orang tua. Kalau menurut ibu gimana biar saya bisa menghindar dari kayak main nongkrong kayak gitu? Oke, baik. Mungkin sepertinya Matika ini mungkin sepertinya Matika ini termasuk orang yang nggak enakan kali ya untuk menolak, untuk bilang enggak kepada teman-teman ketika seperti itu. Iya betul sekali. Menurut saya sih di Jakarta ini kita tuh harus lebih tegas sama pendirian kita. Seperti yang tadi saya bilang, kita harus tegas dan harus berani nolak enggak gitu. Jangan sampai kita tuh ngikutin kemauan orang lain terus, padahal kita tuh rasanya nggak enak dan kita sendiri itu kita nggak nyaman gitu. Terus nanti mungkin seperti yang tadi saya udah bilang tadi, berarti kita tuh harus berani nolak, untuk berani lagi untuk bilang enggak gitu. Berarti kita harus mulai mencoba untuk berani bilang tidak kepada orang lain. Ikutin kata hati Batika sendiri. Kalau Mbak Tika merasa nggak nyaman, ya Mbak Tika harus bilang enggak gitu. Jangan sampai kita harus ngikutin kemauan orang lain. Nah, padahal kita juga nggak mau gitu. Itu juga gak nyaman buat orang kayak gitu. Ya gimana ya bu, saya tuh orangnya tuh susah nolak, takut nyakitin hati orang lain, makanya apapun tuh saya nggak pernah nolak gitu. Tapi sebelumnya Mbak Tika pernah ngomong enggak sama teman-teman Mbak Tika? Pernah kayak enggak dulu deh, tapi mereka selalu ngomong kayak ih tumben banget diajakin mah biasanya mau aja, tapi kenapa sekarang diajak nggak nolak gitu. Terus kalau ekspresi Mbak Tika, respon Mbak Tika gimana kalau udah kayak gitu? Kalau saya sih menurut saya biasa aja, cuman mungkin dari teman-teman sayanya ngerasanya Sih karena gitu. iya. Terus kalau misalnya Mbak Tika nolak kayak gitu, apa teman-teman Mbak Tika ada yang ngejudge atau kayak apa ya, ngeledek kayak gitu, ada nggak? Nggak ada sih sama ini. Tapi suka dibahas nggak? Teman-teman saya tuh pada maksa semua, jadi saya harus gimana? Menurut saya sih kalau terus-terusan dipaksa, ya kayaknya kayak pas awal lagi sih, mungkin Mbak Tika harus negasin dengan secara berbohong dulu, atau apa ya, berbohong kalau misalnya orang tua Mbak Tika tuh gak ngebolehin gitu, atau saudara Mbak Tika gak ngebolehin. Terus menurut saya kalau misalnya mempunyai apa teman yang kurang nyaman tuh, alangkah baiknya kita hindarin itu, maksudnya kita cut out gitu loh, dan dimana kita hindarin hal-hal yang bisa membawa kita ke luar arus gitu loh. Ketika bisa memulai dengan memilih untuk mencari teman yang suportif atau yang lebih positif lagi gitu loh. Kalau misalnya Mbak Tika merasa nggak nyaman, ya Mbak Tika harus lebih tegas lagi untuk bilang enggak gitu loh, dengan cara mengubah topik atau mengubah apa ya, untuk mengajak ke hal yang lebih positif lagi. Ya tadi seperti itu Mbak Tika. Oh gitu ya bu, berarti kita harus tegas sama diri kita sendiri. Iya, ketika kita harus lebih tegas lagi sama diri kita sendiri. Intinya yang apa, semua hal yang membuat kita gak nyaman itu sebetulnya kita hindari itu. Kita
harus lebih bisa positif lagi, mencari lingkungan yang lebih positif, teman-teman yang positif. Apalagi kuliah ini ya, kita tuh lebih membutuhkan teman yang lebih suportif lagi, yang bisa membawa kita ke hal yang lebih baik lagi gitu Mbak. Baik Bu, terima kasih sarannya. Iya Mbak, sama-sama. Terus bagaimana perasaan ketika setelah melakukan konseling hari ini? Di sini saya merasa senang, lega, bisa cerita atau nyampein isi hati saya kepada ibu. Dan saya juga bisa belajar tentang gimana caranya bisa menghindar dari hal baik atau dari hal buruknya. Dan di sini saya juga akan belajar menolak atau belajar berkata tidak kepada hal-hal yang menurut saya tidak nyaman. Oke, keren banget. Terus semoga hal-hal yang baik bisa selalu pada Mbak Tika. Terus sejauh ini juga Mbak Tika udah keren banget Bu cerita kepada saya. Terima kasih Mbak Tika. Iya, sama-sama.